Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alverenda Safitri, NIM 1801D37. Perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai apoptosis. Apoptosis adalah mekanisme kematian sel yang terprogram yang penting dalam berbagai proses biologi. Apoptosis terjadi setiap hari dalam tubuh kita. Sel dalam tubuh ada yang berproliferasi atau lahir dan ada yang mati. Untuk terjadi apoptosis, ada berbagai macam stimulus. Stimulusnya sangat regulated fashion atau sangat terkontrol, bukan sesuatu yang asal lalu mati. Apoptosis itu kematian sel yang terprogram. Terlalu banyak apoptosis menyebabkan sel mengalami kekacauan, sebagaimana terlalu sedikit apoptosis juga menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol atau kanker. Kemudian kita masuk pada slide stimulus. Stimulus tertentu yang merubah prokaspase menjadi kaspase. Satu molekul kaspase dapat mengaktifkan molekul kaspase yang lainnya atau snowball effect. Mekanisme induksi pemicu terjadinya apoptosis bisa karena radiasi, sel stres, infeksi virus, death receptors, Gram-Siemens atau sel mengeluarkan Gram-Siemens yang akan menginduksi apoptosis pada mekanisme imun. Kemudian kita masuk pada slide kanker. Di gambaran tahapan sel kanker ini, yang tadinya dari sel normal, sel tersebut akan bermutasi dari mutasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah dia bermutasi sebanyak 4 kali, kemudian terbentuknya sel kanker. Kita masuk pada slide berikutnya. Seperti yang kita lihat, di sini ada gambaran proses terjadinya tumor ganas atau kanker. Pertama kita masuk ke sel normal, di mana sel ini terkena bahan kimia sehingga akan mengalami proses inisiasi, di mana proses inisiasi ini merupakan tahap pertama terjadinya karsiogenasi atau pembentukan tumor. Sehingga sel yang awalnya normal menjadi abnormal, di mana sel abnormal ini akan terus-menerus memperbanyak diri hingga terbentuk tumor jinak, di mana tumor jinak inilah yang akan memicu terbentuknya tumor ganas atau kanker. Kemudian kita masuk ke slide apoptosis. Proses apoptosis dimulai dari sel normal. Kemudian sel normal ini akan mengalami penyusutan sehingga kromatinnya akan memadat. Saat kromatinnya sudah memadat, maka dia akan mengalami pelepuan membran. Pada saat bagian luar membran sudah melepuh, inti sel yang ada di dalam akan mulai hancur. Saat inti sel sudah mulai hancur, maka akan membentuk tubuh apoptosis. Pada saat pembentukan tubuh apoptosis selesai, maka tubuh apoptosis akan hancur. Lisis sama dengan penghancuran. Kemudian slide selanjutnya, perbedaan apoptosis dengan nekrosis. Berbeda dengan nekrosis yang merupakan bentuk kematian sel sebagai akibat sel yang terluka akut. Apoptosis terjadi dalam proses yang diatur sedemikian rupa secara umum memberi keuntungan selama siklus kehidupan suatu organisme. Kemudian kita masuk pada slide jalur apoptosis, di mana jalur apoptosis terbagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama itu jalur intrinsik atau mitochondrial pathway apoptosis, di mana di jalur intrinsik ini pelepasan sitokrom C. Begitu sitokrom C keluar, maka akan diikat oleh APOP1 atau apoptosis activating factor. Dia akan diikat dan membentuk CAR, domain, dan membentuk apoptosom. Apoptosom akan mengaktifasi caspase 9, sehingga caspase 9 akan mengaktifasi caspase selanjutnya 3, 6, 7. Untuk selanjutnya, caspase tersebut akan mengaktifkan sistem yang lain. Protein yang berperan dalam apoptosis yaitu BH1, BH2, BH3, BH4. Artinya, satu gen yang terdiri dari beberapa lobus. Bila yang dinyalakan BH1, BH2, BH3, BH4, maka akan menjadi BCL2 atau BCL cell yang merupakan anti-apoptosis. Kalau yang dinyalakan BH1, BH2, BH3 atau hanya BH3 saja, maka akan menjadi pro-apoptosis. Kemudian kita masuk di jalur ekstrinsik atau death receptor pathway.
Extrinsic signal biasanya melalui det reseptor atau melalui enzim granzyme. Fos ligand atau FASL merupakan det reseptor terdapat di permukaan dan kalau berpasangan akan memicu terjadinya apoptosis, tetapi bedanya tidak melewati mitokondria. FADD akan jadi satu dengan yang akan mengaktifasi Cas8 dan ketika Cas8 aktif, dia akan mengaktifasi Cas367 sebagai Cas eksekusioner. Beda intrinsik dengan ekstrinsik itu, kalau intrinsik dia tuh melalui mitokondria atau sitokrom C yang mengaktifkan Cas8-nya. Terus kalau ekstrinsik itu dia karena adanya FADD atau det domain yang bersatu membentuk kinase tertentu sehingga akan mengaktifkan Cas8 910, di mana Cas8 910 akan mengaktifkan eksekusioner Cas8. Kemudian granzyme biasanya terjadi di sel T dan sel T sitotoksis biasanya akan menghasilkan granzyme untuk membunuh sel yang terinfeksi oleh gran. Kemudian kita masuk pada slide peranan apoptosis. Peranan apoptosis yang pertama itu apoptosis memiliki peranan penting dalam fenomena biologis. Proses apoptosis yang tidak sempurna dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang sangat bervariasi. Terlalu banyak apoptosis menyebabkan sel mengalami kekacauan, sebagaimana terlalu sedikit apoptosis juga menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol atau kanker. Peran apoptosis dalam kesehatan dan penyakit. Yang pertama itu selama perkembangan normal pada organisme multiseluler dan berlanjut sampai dewasa, bertanggung jawab terhadap pembentukan jaringan dan organ selama perkembangan embrio. Atau apoptosis dari sel berada antara jari kaki sehingga kita memiliki 5 jari. Merupakan bagian penting dari regulasi sistem imun atau pematangan timus. Kemudian kita masuk pada slide protein-protein berperan dalam apoptosis. Yang pertama itu famili protein BCL2 merupakan regulator apoptosis jalur intrinsik yang bekerja dengan mengontrol pelepasan sitokrom C dan protein intermembran mitokondria lainnya ke sitosol. Beberapa protein BCL2 merupakan pro-apoptosis yang memicu apoptosis dengan meningkatkan pelepasan sitokrom C ke sitosol. Sedangkan protein BCL2 lainnya merupakan anti-apoptosis yang menghambat apoptosis dengan menghambat pelepasan sitokrom C ke sitosol. Yang terakhir protein BCL2 yang termasuk protein anti-apoptosis antara lain BCL2, BCLXL, BCLW, MCL1, dan A1. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya yaitu kelainan apoptosis. Yang pertama, kelainan apoptosis itu terjadi pada sel-sel kanker. Sel-sel kanker adalah sel yang tidak mau mengalami apoptosis karena punya sifat resisten. Bila apoptosis terlalu banyak bisa terkena Parkinson, Alzheimer, atau preeklamsia. Baik, sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.